Assalamualaikum, hai semua. Menyelam merupakan aktivitas menyenangkan dan hobi bagi sebagian orang. Bahkan, sebagian orang tertentu menjadikannya profesi, seperti tim sar selam, pengeras pipa di bawah laut, dan tentara pasukan katak. Pada umumnya, menyelam wajib menggunakan scuba diving atau night stroke diving. Terlebih alat bantu pernapasan berupa tabung udara yang disandang saat menyelam. Isi tabung merupakan campuran udara yang dibutuhkan paru-paru dan bernafas di kedalaman. Biasanya diisi oksigen 20% dan 79 nitrogen, sama halnya dengan komposisi udara di bumi. Terlepas dari itu, nyawa manusia akan melayang. Dr. Jordan Tisler dari Departemen Veterans Affairs Amerika Serikat menguraikan bahwa manusia bisa menahan nafas sekitar 30 hingga 60 detik. Dilansir dari Medical Daily, Dr. Tisler menjelaskan otak adalah organ yang paling rentan bila manusia tidak bernafas. Jika tubuh kekurangan oksigen lebih lama dari rentang waktu itu, sel otak akan menjadi rusak dan berakhir pada kematian. Namun, tidak berlaku bagi orang berikut ini, guys. Oh iya, pernah nonton film Aquaman belum? Film Aquaman memerankan seorang pria yang terlahir dari seorang ratu bawah laut yang menikah dengan manusia. Hingga sejak kecil, sang penguasa 7 samudera tersebut punya kemampuan super yang tidak bisa dimiliki orang lain. Ia bisa bertahan di kedalaman layaknya ikan di laut. Nah, film fantasi ini, guys, ternyata ada di dunia nyata loh. Pertama, Herbert Nietzsche. Pria yang dibesarkan di Austria ini terbilang manusia ajaib karena ia mampu menyelam di kedalaman laut tanpa alat pernafasan. Bukan suatu kebetulan, guys. Pria itu memang menyukai menyelam sejak dari kecil. Demi mewujudkan mimpinya itu, Herbert terus berlatih dengan berbagai teknik hingga ia berhasil meningkatkan kapasitas paru-parunya menjadi 14 liter. Sementara kapasitas umumnya paru-paru manusia hanya sekitar 6 liter. Meski pernah mengalami kegagalan hingga koma parah, bahkan sempat divonis dokter, kemungkinan Herbert tidak bisa berjalan dan tidak bisa menyelam bebas. Semangat Herbert tak hanya sampai di situ, guys. Herbert terus berjuang melawan kelemahan tubuhnya itu dengan melakukan fisioterapi dan melatih diri hingga keadaannya kembali normal. Prestasi Herbert bulan Juni 2007, Herbert tercatat rekor baru dunia sebagai penyelam bebas di kedalaman 214 meter. Kemudian, tahun 2012, ia kembali tercatat rekor karena berhasil menyelam di kedalaman 253 meter dengan durasi 9 menit di dekat Santorini, Yunani. 2. Stig Severinsen. Dikutip dari blog Juara.net, Stig pernah berenang sejauh 76 meter di bagian timur Greenland yang sangat dingin. Berenang di bawah air dingin tentu berisiko tinggi karena otot dan otak membeku sehingga mungkin berujung kematian. Tak semua orang sanggup kecuali memang sudah terlatih dan profesional. Namun, tak berbeda dengan Herbert yang keberhasilannya dimulai dari latihan dan meditasi. Tahun 2013, pria berdarah Denmark tersebut berhasil merebut rekor kedalaman sampai 22 menit. Tahun sebelum itu, ia hanya bertahan 20 menit. Tahun 2020, Stig kembali memegang rekor sampai kedalaman 202 meter di Laut Cortez di lepas Meksiko. 3. Suku Baju. Selain keunikan suku Baju bertempat tinggal di tengah laut, mereka punya kebiasaan bertahan lama di dalam laut, guys. Anak-anak sampai dewasa berenang di kedalaman sudah hal biasa. Mereka menyelam bisa bertahan sampai 13 menit di kedalaman 60 sampai 70 meter tanpa menggunakan alat diving, terlebih utamanya tabung oksigen untuk bantu pernafasan di kedalaman laut. Kemampuan menyelam itu bukan bermula dari hobi, guys, atau demi nilai rekor sebagaimana penyelam kelas dunia pada umumnya. Namun, menyelam merupakan genetik sejak nenek moyang dan menjadi kearifan lokal suku Bajo. Biasanya, mereka bertujuan memburu ikan dengan peralatan seadanya, misalkan tombak atau panah. Dari remaja, mereka sudah diajari menangkap ikan di laut. Dikutip dari cnnindonesia.com, Koordinator Kelompok Studi Maritim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dedi Supriyadi Aduri, menyebutkan kemampuan itu adalah hasil adaptasi dari kebiasaan orang Bajo yang hampir 24 jam hidup di laut. Ketangguhan suku Baju menyelam di sekitar Filipina, Malaysia, dan Indonesia ini menjadi daya tarik penelitian orang asing. Seperti halnya Melissa Ilardo yang merupakan alumni University Copenhagen telah meluangkan waktu dan belajar bahasa Indonesia demi mendapatkan data yang akurat. Alhasil penelitian tersebut bisa menyimpulkan suku Baju mempunyai 50% lebih besar dari manusia umumnya. Wow, manusia super, guys. Menurut kamu, yang mana lebih super, guys?
Komen di kolom komentar ya. Juga jangan lupa share dan notifikasi lonceng agar kamu terus mendapatkan catatan istimewa untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Wassalam.